إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini telah memasuki puasa yang ke-23. Allah masih beri kita nikmat sehat, nikmat sempat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami berwasiat kepada kita semua, berkhusus kepada kami pribadi, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya setiap ibadah yang kita lakukan, apakah itu puasa, apakah itu zakat, sholat, haji, titik akhirnya adalah ketakwaan. Kalau kita terjemahkan takwa itu dalam sebuah istilah yang disebut bahasa, itu bermakna kepatuhan, ketundukan. Kalau kita puasa, berarti kita patuh atas perintah Allah. Kalau kita sholat, berarti kita patuh pada perintah Allah. Setiap perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita yang kita kerjakan diniatkan karena Allah, itu bernilai ibadah. Jadi ibadah itu adalah kepatuhan seorang hamba kepada Sang Khalik atas perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kita. Makanya puasa disebut ibadah. Kita berpuasa ibadah, bernilai ibadah. Karena apa? Jelas dasar hukum puasa itu jelas. Ini wajib. Al-Baqarah 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam wa kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar hukum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kalau kita lihat fenomena masyarakat kita gampang sebenarnya. Karena dilihat dari unsur fikihnya, syarat berpuasa itu 1 beragama Islam, 2 berakal, 3 balik, 4 apa? Mampu, tidak sakit, tidak mabuk, tidak dalam perjalanan. Kalau kita lihat di masyarakat ada yang tidak berpuasa, kemungkinan pertama tidak muslim, kemungkinan kedua tidak berakal, kemungkinan ketiga tidak sampai umur, kemungkinan keempat sakit. Karena puasa ini wajib, jadi hutang. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kita sakit dalam perjalanan, kita berbuka, apa yang kita lakukan? Gantikan pada hari berikutnya. Yang sudah tua, yang sudah uzur, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sudah uzur, yang sudah tua, bayar fidyah. Bayar fidyah.
Jadi kalau kita lihat dari hukum sholat wajib, dan itu kalau kita tidak lakukan menjadi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hal yang sederhana puasa. Kita diwajibkan Allah berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan 1 bulan penuh itu menjadi hukumnya wajib. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan itu menjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kita ini sering banyak makin ke ujung tarawih makin sedikit. Makin ke ujung di jalan-jalan masih orang banyak merokok. Patang tenteng merokok di atas motor, di atas kendaraan, berjalan menunjukkan keangkuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita lihat di pasar-pasar, bahkan di jalan-jalan biasa, anak-anak umur 30 bawah merokok dengan santai di bulan Ramadan. Ini bisa jadi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman, itu kurang akal orang ini. Bisa jadi kurang akal, bisa jadi hilang akal, bisa jadi tidak punya akal. Kalau dia sehat, umur sudah mukallaf, terbeban oleh hukum, sudah akil balik, tidak berpuasa, betul sombong dia. Allah sangat benci dengan orang-orang yang sombong. Kenapa? Ketika iblis menampakkan kesombongan pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun iblis sudah 2000 tahun dalam surga, tapi Allah murka. Kita lihat Al-Baqarah 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Tatkala Allah berfirman kepada para malaikat dan iblis, inni ja'ilun bil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa jawab iblis dan para malaikat? Qalu ataj'alu biha man yufsidu biha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka menjawab, apakah mereka tidak akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Sementara kami nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak, bertasbih dengan memujimu dan mensucikan. Apa dah cukup Allah? Apa firman Allah berikutnya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mendengar kata-kata ini malaikat baru sadar yang diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu patuh, tahu diri. Iblis tidak. Ketika ada perintah isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Patuhlah kamu kepada Adam, tunduklah kamu kepada Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat pun sujud illa iblis. Aba wastakbar, menyombongkan diri, merasa hebat, merasa besar. Di keterangan berikutnya, iblis berkata, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Bicara nasab, bicara keturunan. Inilah sebab-sebab kepada kita. Sering melihat nasab orang tuaku, nenekku, kakek. Kita siapa? Ketika Allah mendengar kata-kata begitu, maka Allah murka. Allah usir iblis, ukhruj minal jannah. Keluar dari surga. Jadi sifat sombong ini sifat yang Allah sangat benci. Kenapa? Kami telah pakaian Allah, bukan pakaian makhluk. Jadi kalau kita merokok di jalan di bulan Ramadan, sombong, menantang Allah. Allah tidak tidur, malaikat tidak pernah istirahat, apalagi Israil tidak pernah istirahat. Akan datang
kita sama-sama ketika Allah beritakan hal-hal yang baik bagi hambanya, mari kita lakukan. Salat adalah ibadah baik bagi kita manusia. Puasa adalah ibadah baik bagi kita manusia. Zakat adalah ibadah baik bagi kita manusia. Haji baik bagi kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah hal-hal yang demikian, terutama kita yang mungkin umur kita sudah 40 ke atas. Apalagi yang mau dikejar dunia ini. Di balik kita mengatakan saya sudah 60, tapi di sisi lain waktu kita hanya sangat terbatas. Umur kita di alam kubur tidak tahu berapa lama. Di dunia paling 60, 70, 80 tahun. Itu pun kalau masih sehat. Kadang sudah stroke umur 65 tahun menjelang wafat. Berapa tahun kita di alam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Belum alam akhirat. Ya hadirin sekalian, yang kita sudah berumur belum saling mengingatkan kepada anak-anak kita, keturunan kita. Ingatkan dengan bijak. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang kita sampaikan kepada anak keturunan kita, saudara-saudara kita akan membekas dalam sanubari beliau. Saudara ketika ingat pesan kakek, pesan nenek, pesan ayah, harus begini, harus begini. Kalaupun kita tidak mampu berpuasa karena alasan sesuatu, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi kehidupan hidup, tapi ingat ada waktu lain kita harus bayar puasa itu. Kalaupun kita ingin makan, jangan seolah menantang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita perhatikan dalam berpuasa ini. Karena keutamaan puasa pada waktunya apa? Ada rasa empati kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu hadirin sekalian, di dalam bulan Ramadan ini sudah 23, berarti sudah 6 hari lagi. Karena kalau terlewat tanggal 20 Muhammadiyah itu sudah 30 hari. Kita 20 itu 29 hari. Jadi kalau puasa lebaran tanggal 22 Muhammadiyah itu sudah 31 hari puasa ya. Berarti lebaran kemungkinan tanggal 21. Nah, ada waktu yang singkat. Kalau dulu ada semacam ini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sa'ahkum haram." Seandainya umatku, kata Nabi, tahu akan keistimewaan, akan fadilah di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sa'ahkum haram. Mereka berharap